AI tidak akan menggantikan kamu. Memang benar, ada banyak sekali tugas manusia yang bisa digantikan oleh AI. Penulis naskah konten bisa digantikan AI. Desainer terancam tergantikan AI. Programmer terancam tergantikan oleh AI. Akan tetapi ada beberapa skill yang tidak akan tergantikan oleh AI selamanya. Skill tersebut adalah creativity dan emotional intelligence. Disclaimer di awal, ini bukan semuanya, ini hanya salah dua dari skill yang tidak akan tergantikan oleh AI. Dan di video kali ini kita akan bahas bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, apa yang dimaksud dengan creativity dan juga emotional intelligence. Bab 3, mengapa AI tidak bisa menggantikan kreativitas manusia. Bab 4, bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas dan juga kecerdasan emosional kita. Bab 5, kesimpulan. Dan hingga di akhir video, kamu akan bisa tahu dan juga menguasai skill creativity kamu dan juga emotional intelligence kamu, dan juga kamu nggak akan mudah tergantikan oleh AI. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan juga lebih produktif, meskipun hanya perkembangan 1% setiap hari dengan belajar via YouTube di sini. Kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Banyak dari kita ngerasa cemas dengan perkembangan AI yang begitu cepat. Kita khawatir pekerjaan kita akan digantikan oleh mesin pintar yang semakin canggih. Aku paham banget perasaan itu, karena saat ini banyak profesi yang mulai terancam oleh otomatisasi dan juga teknologi AI. Rasa takut ini membuat kita seringkali merasa tidak aman, tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk tetap relevan di dunia kerja. Kamu mungkin merasa terjebak, bingung, dan khawatir tentang masa depan karir kita. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku akan digantikan oleh AI? Atau apa yang bisa aku lakukan untuk bisa memastikan aku tetap berharga di tempat kerja aku dan aku bisa survive ke depannya? Kekhawatiran ini sangat nyata dan juga bisa membuat kita ngerasa tidak berdaya. Namun, di tengah semua kecemasan ini, ada satu hal yang AI tidak bisa gantikan, creativity dan juga emotional intelligence. Video ini akan membantu kamu untuk memahami dan juga mengembangkan keterampilan ini agar kamu tetap relevan di dunia ini. Kita langsung masuk ke bab yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kreativitas dan juga kecerdasan emosional? Kamu pasti sering dengar kata kreativitas dan juga kecerdasan emosional kan? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari dua hal ini? Kamu harus tahu nih. Yang pertama, kita bahas dulu dari sisi kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan kita untuk berpikir di luar kotak. Bayangin aja kamu lagi main Lego dan bikin bentuk yang keren dari kepingan-kepingan kecil ini. Atau kamu lagi menggambar, atau kamu tiba-tiba punya ide untuk bikin gambar yang unik dan juga beda dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas nggak cuma soal seni, tapi juga cara kita menemukan solusi dari masalah-masalah yang rumit. Contohnya, kamu lagi bingung bagaimana cara buat tugas sekolah yang susah, terus tiba-tiba punya ide cemerlang yang bikin tugas tersebut jadi gampang. Nah, itulah kreativitas. Sekarang mari kita bahas kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan kita untuk memahami dan mengelola emosi kita sendiri dan juga emosi orang lain. Bayangin aja kamu lagi main sama teman, terus tiba-tiba teman kamu ngerasa sedih. Kamu bisa ngerti perasaan dia dan kasih dia semangat, solusi supaya dia nggak sedih lagi. Itulah kecerdasan emosional. Kita berempati kepada mereka. Kecerdasan emosional juga membantu kita berkomunikasi lebih baik dengan orang lain. Kamu bisa tahu kapan harus mendengarkan, kamu tahu kapan harus berbicara, dan gimana cara menyelesaikan konflik dengan lumayan baik. Kamu bisa jadi teman yang baik, pemimpin yang bijaksana, dan juga orang banyak suka dengan diri kamu karena kecerdasan tersebut. Sekarang kamu mungkin bertanya, kenapa sih kreativitas dan kecerdasan emosional itu penting banget? Bayangin deh, kalau kamu punya kedua skill ini, hidup kamu tuh bakal lebih seru dan juga lebih bermakna dari sebelumnya. Kamu bisa menciptakan hal-hal baru yang luar biasa, menemukan solusi cerdas untuk masalah, dan menjalin hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan tahu nggak, meskipun AI itu canggih banget, mereka nggak akan bisa punya kecerdasan dan juga kecerdasan emosional seperti kita. AI bisa bantu kita dalam banyak hal, tapi mereka nggak bisa bikin kayak seni yang penuh perasaan dan memahami perasaan-perasaan kita sebaik manusia. Sebagai contoh, kalau kamu lagi sedih, AI mungkin bisa kasih tahu fakta-fakta tentang kesedihan, tapi mereka nggak bisa merasakan atau menghibur kamu seperti teman sejati sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah yang bikin kreativitas dan kecerdasan emosional jadi skill yang nggak bisa akan tergantikan oleh AI.
Kreativitas bikin kita bisa menciptakan dunia baru yang punya penuh warna dan juga imajinasi. Kecerdasan emosional bisa bikin kita memahami dan juga merasakan emosi orang lain, sehingga kita bisa jadi pendengar yang baik dan juga teman yang bisa diandalkan. Aku tahu mungkin kamu berpikir, gimana caranya aku bisa menjadi lebih kreatif dan juga punya kecerdasan emosional yang baik. Tenang, kamu bisa mulai dari hal-hal yang lumayan kecil. Coba deh untuk selalu berpikir kreatif dalam setiap hal yang kamu lakukan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang berbeda dengan orang lain. Think out of the box. Buat emotional intelligence, kamu bisa mulai dengan lebih peduli sama perasaan orang lain dan belajar bagaimana memahami emosi kamu sendiri. Dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh dan coba bayangkan bagaimana perasaan mereka untuk kita berempati kepada mereka. Dengan begitu, kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik dan punya skill yang gak akan pernah digantikan oleh AI dengan skill tersebut. Kita masuk bab yang ketiga, mengapa AI tidak akan pernah bisa menggantikan kreativitas manusia? Pernah gak kamu dengar kalau AI bakal bisa ngelakuin semua hal yang kita bisa? Kedengarannya itu mungkin keren banget, tapi sebenarnya ada satu hal yang AI nggak akan bisa gantiin kita, yaitu kreativitas manusia. Bayangin deh, kamu lagi bikin gambar yang super keren, kamu milih warna-warna yang kamu suka, kamu bikin bentuk-bentuk yang unik, dan mungkin kamu nambahin elemen-elemen yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Ini adalah kreativitas. Dan ini adalah sesuatu yang datang dari dalam hati dan juga pikiran kamu. AI memang bisa ngegambar juga, tapi mereka hanya bisa melakukan hal tersebut berdasarkan data yang sudah ada. Mereka nggak punya imajinasi dan perasaan seperti kita, berbeda banget. Misalnya, AI bisa bikin gambar pemandangan yang indah karena mereka punya data dari jutaan gambar pemandangan yang lain. Tapi, mereka nggak bisa bikin gambar yang penuh dengan cerita pribadi atau perasaan kamu. Kreativitas manusia itu unik dan nggak terbatas. Kita bisa terinspirasi dari hal-hal kecil di sekitar kita, dari pengalaman hidup dan juga dari perasaan dan dari mimpi-mimpi kita. AI nggak punya pengalaman hidup atau mimpi, mereka hanya punya data dan juga algoritma. Misalnya, seorang penulis bisa bikin cerita yang penuh dengan emosi dan juga kejutan karena mereka menarik dari pengalaman hidup mereka sendiri. AI mungkin bisa menulis cerita, tapi cerita itu tuh nggak pernah punya kehangatan dan juga kedalaman dari cerita-cerita yang manusia punya. Creativity juga sering kali muncul dari kemampuan kita untuk berpikir di luar kotak. Kadang ide-ide terbaik datang dari kesalahan atau eksperimen yang nggak terduga. AI bekerja berdasarkan aturan dan data yang sudah ada. Jadi mereka nggak bisa membuat kesalahan yang kreatif atau eksperimen yang nggak terduga sama sekali. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas dan juga kecerdasan emosional kita. Pernah nggak kamu ngerasa stuck dan nggak bisa berpikir kreatif? Atau mungkin kamu merasa kesulitan memahami perasaan orang lain? Tenang aja, semua itu bisa kita kembangkan satu persatu. Pertama, untuk mengembangkan creativity, kamu bisa mulai dengan memberi diri kamu ruang untuk berimajinasi. Maksudnya gimana? Coba deh, kamu bisa bikin cerita, gambar, atau bahkan sekedar berpikir untuk hal-hal yang bikin kamu penasaran. Ingat, nggak ada batasan dalam berimajinasi. Jadi, jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Kamu juga bisa mengembangkan creativity dengan mencoba hal-hal baru. Coba deh, eksplorasi hobi baru, belajar skill baru, atau pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Dengan mencoba hal baru, kamu bisa membuka diri kamu untuk pengalaman-pengalaman baru yang bisa memicu ide-ide kreatif. Jangan lupa untuk terus latihan juga. Seperti otot, kreativitas juga perlu dilatih. Kamu bisa buat jadwal rutin untuk menulis, menggambar, atau berkreasi dalam bentuk apapun yang kamu suka. Semakin sering kamu melatih creativity, kamu semakin mudah untuk berpikir kreatif. Lalu pertanyaannya, gimana cara mengembangkan kecerdasan emosional? Pertama, kamu bisa mulai dengan lebih perhatian sama diri kamu sendiri. Coba deh, setiap hari luangkan waktu sebentar untuk merenung dan juga merasakan apa yang kamu rasakan. Dengan memahami perasaan diri kamu sendiri, kamu jadi lebih mudah untuk memahami perasaan orang lain. Yang kedua, coba untuk lebih berempati kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau ada temen yang lagi cerita, dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan coba bayangkan gimana perasaan mereka. Kamu bisa tanya pertanyaan yang menunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin membantu mereka. Ini bikin mereka merasa dihargai dan juga didengarkan, dan itu tuh orang lain suka dengan hal tersebut. Selain itu, belajar untuk mengendalikan emosi itu juga penting banget.
Kadang kita bisa marah atau sedih dalam situasi tertentu, tapi dengan kecerdasan emosional, kita bisa belajar untuk lebih tenang dan juga merespon dengan lebih bijak. Misalnya, kalau ada situasi yang bikin kamu marah, coba deh tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 dan pikirkan apa respon terbaik yang bisa kamu berikan. Kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Coba deh baca buku atau nonton video tentang orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi. Ini bisa memicu atau menularkannya kepada kamu dan kamu bisa lihat bagaimana mereka menghadapi situasi sulit dan belajar dari cara mereka mengelola emosinya. Ingat, kecerdasan emosional bukan tentang nggak pernah marah atau sedih, tapi tentang bagaimana kita bisa mengelola perasaan itu dengan cara yang sehat dan juga positif. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berlatih. Sama kayak kreativitas, kecerdasan emosional juga perlu dilatih. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti mendengarkan lebih baik, berlatih empati, dan juga mengelola emosi kita sehari-hari. Dan kita masuk ke kesimpulan. Bab 5, kesimpulan. Kita udah bahas betapa pentingnya kreativitas dan juga kecerdasan emosional dalam hidup kita. Dua hal ini bukan cuma bikin kita lebih kreatif dan inovatif, tapi juga bantu kita berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Dengan kreativitas, kita bisa terus menemukan ide-ide baru dan juga mengeksplorasi hobi baru dan mengekspresikan diri kita dengan cara yang lebih unik. Sedangkan kecerdasan emosional bantu kita memahami dan mengelola emosi kita serta membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan orang lain. Ingat, kedua skill ini bisa kita kembangkan dengan latihan dan usaha setiap hari. Mulai dari hal kecil seperti mendengarkan dengan baik, mencoba hal baru, dan memahami perasaan kita sendiri. Jangan lupa juga untuk terus berlatih dan belajar dari pengalaman orang lain. Sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.